Isu wis nang kene nyemprot, seisu wis nang kene nyemprot. Halo semuanya nyemprot biji gulma. Kudu bekerja keras biar berhasil yang melimpah barokah. Matur suwun, dadah semuanya untuk semuanya petani porang. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Mbah Deviati, petani porang barokah berkah Kabupaten Tulungagung. Hari ini hari Selasa tanggal 7 2021 bulannya September. Ini jam setengah 8. Kita lagi ada di lahan di daerah Tenggong, tepatnya di daerah Sucen. Ini tanaman porang saya yang ada di sini. Ini sudah kita tanam kemarin. Kemudian ini saya melakukan penyemprotan biji gulma agar supaya nanti di musim hujan ini biji-biji gulma ini tidak bisa netes alias tidak bisa tukul alias tumbuh gitu. Jadi hari ini mempekerjakan 2 orang temen. Nah, ini masih joko-joko itu. Di sini tidak ada baturnya. Ruso-ruso wonge. Untuk itu kita sebagai petani porang ini harus punya kreatif dan punya inovatif, sehingga di dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja atau sebagai petani, biar nanti kita bisa menghasilkan hasil yang lumayan banyak, berkah barokah, kemudian mengurangi pengeluaran untuk biaya budidaya. Ya kita harus cerdas seperti yang saya lakukan gitu. Insya Allah ini akan mengurangi biaya perawatan ya, karena ketika biji bunga itu dimatikan alias dipending dengan semprotan ini, itu nanti kita tidak terganggu dengan gulmanya. Jadi ini sebelum sebelum gulma itu tumbuh, jadi kita semprot dulu, seperti itu yang ada di belakang saya. Kita semprot dengan apa itu nanti panjenengan bisa di kolom komentar aja, karena saya takut dikiranya promosi atau apa. Tapi yang jelas ini berdasarkan pengalaman di tahun-tahun yang lalu. Jadi yang jelas ini caranya bisa sebelum tanam, setelahnya jadi gulutan kita semprot, atau setelahnya tanam, setelahnya menjadi gulutan ini kemudian kita semprot. Kalau sebelum sebelum ditanami, kalau tanam umbi itu tidak bisa digejek nih, jadi lubangannya harus besar. Nah, setelahnya disemprot itu akan terolah-alik lagi tanahnya. Tapi kalau setelahnya ditanami kemudian kita atur lagi dengan gulutan yang semacam ini sudah tidak ada kebongkar-bongkar lagi. Jadi semprotannya itu bisa di atas, kemudian mematikan gulma yang akan tumbuh di atas. Untuk itu kalau menurut saya yang bagus adalah setelahnya ditanami, nah itu baru kita semprot seperti yang saya lakukan ini. Jadi kita ada yang di sana tapi tidak kelihatan, ini yang nyemprot itu tidak kelihatan, yang di sana yang pakai diesel itu cepat itu ya. Nah, kemudian yang manual ada satu, itu yang di sini. Pengalaman yang kemarin setelahnya disemprot ini ternyata gulma tidak tumbuh. Kita mendekat kepada yang di sana aja, biar lebih jelas, dan panjenengan nanti di dalam mempraktekkan itu bisa membayangkan, oh caranya begini atau begitu gitu. Jadi ini memang perlu ya. Jadi sebelum gulma itu tumbuh, kita harus semprot, ini perlu sekali. Karena kalau sistem tanam porangnya seperti yang di sini, ini luar biasa banyak pengeluarannya, apalagi di lahan yang subur. Nah, ini gulma akan tumbuh dengan subur juga. Jadi untuk itu saya praktekkan supaya gulma ini tidak tumbuh, bijinya kita matikan dulu. Nah, nanti setelahnya porangnya itu tumbuh,
itu gulmanya juga masih ada, paling 1, 2, 3 masih ada. Itu nanti ada semprotan lagi alias ada obatnya lagi. Dengan apa nanti bisa di kolom komentar. Begitu. Seperti ini yang saya lakukan. Nah, ini yang pakai diesel, jadi suaranya agak ini ya, agak berisik, tapi tidak apa-apa. Semoga saja yang saya lakukan ini bermanfaat dan menjadi bahan pemikiran kagem panjenengan sedoyo semuanya petani porang. Untuk itu saya juga mendoakan kepada sampean semuanya, khususnya petani porang di Indonesia dan pada umumnya, khususnya petani porang yang ada di Kabupaten Tulungagung, untuk mengurangi biaya kos perawatan. Ini cara yang terbaik buat panjenengan, yaitu mematikan alias memending supaya biji daripada rumput itu atau biji daripada gulma ini tidak tumbuh, alias bonor bahasane. Gitu. Demikian sekilas yang saya sampaikan tentang supaya kita di dalam bertani bisa berhasil dan untuk biaya perawatan biar berkurang, ini dengan cara ini. Untuk itu saya tidak lupa mendoakan panjenengan semuanya, khususnya petani porang di Indonesia pada umumnya, khususnya yang Tulungagung. Semoga dalam panjenengan bertani selalu dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tumbuh subur, berbuah yang subur juga, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu kita saling berdoakan, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberhasilan yang barokah dan berkah. Demikian, tetap bersama saya Mbah Dimyati, petani porang barokah berkah Kabupaten Tulungagung, alias wonge sing gandeng dhewe. Bila tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.